Baik sahabat, terima kasih masih bersama saya di acara Ahlu Talk Show. Di sini saya akan melanjutkan segmen kedua mengenai topik tadi, yaitu pertanyaan yang belum dijawab oleh Bapak Rafiq. Dalam tradisi Islam, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dan mengkonfirmasi pengetahuan tersebut, Bapak? Oke, baik. Iya, terima kasih. Kalau bicara tradisi Islam panjang sekali gitu. Tapi secara sederhana kita bisa sebutkan begini. Dulu sahabat ketemu Nabi untuk belajar dari Nabi. Lalu sepeninggal Nabi, tabi'in juga ketemu sahabat untuk belajar kepada sahabat. Sepeninggal sahabat, tabi'in itu juga datang kepada tabi'in untuk belajar sesuatu dari tabi'in. Dari generasi ke generasi ada dua intinya dulu kalau orang cari pengetahuan dalam tradisi Islam. Pertama, murid datang sama guru, ketemu sama guru, itu yang sering kita bahasakan dengan talaqi. Tradisi ini sampai sekarang di kalangan Nahdliyin masih dipertahankan. Jadi kalau mau ngaji itu ya ketemu Pak Yai, mau ketemu sama Pak Yai. Dan pertemuan itu tidak sekedar tentang alih pengetahuan, tapi pertemuan ini juga bagi kita cerita tentang keberkahan pengetahuan. Karena saat itu ada silaturahmi, ada pertemuan dan satu. Jadi talaqi, pertemuan langsung. Kalau dulu, karena dalam pertemuan langsung itu orang bisa melakukan konfirmasi. Nah, jadi ada masalah takon kan biasa gitu kan. Iya. Biasanya murid sing pintar itu murid sing akeh takonane. Nah, murid yang banyak tanya. Jangan walaupun nanti kadang-kadang ya ada aja sih, tapi bukan kiai. Nek guru-guru sing kesel ditanya macam-macam sama murid, ojo kakean takon koyo Yahudi. Kan dia. Tidak ya oke. Tetapi itu ya, jadi pengetahuan itu didapatkan bertemu langsung. Dalam pertemuan itu proses konfirmasi terjadi. Kalau ada pertanyaan langsung di sana. Lalu kemudian yang kedua, dengan proses yang sama itu juga dulu pengetahuan itu ditekankan, ada tekanan terhadap sambungan pengetahuan. Atau kalau dalam tradisi Nahdliyin kita sebut dengan sanad. Sanad ilmu. Jadi ilmu itu ada sambungannya. Jadi kalau saya berguru kepada seorang kiai, Pak Yai ini ya dulu dapat ilmu dari kiainya beliau, dari kiainya beliau, sampai ke generasi-generasi salafus soleh, sampai ke Rasulullah. Jadi dalam tradisi keislaman, dalam tradisi Islam, itu cara orang dulu mendapatkan pengetahuan, talaqi dan sanad. Dan itu yang dipertahankan oleh para yai, para alim di pesantren-pesantren sampai saat ini. Gitu, Mbak. Lalu Pak, di masa seperti ini tuh bagaimana kita bisa bertemu langsung kepada para kiai untuk menyambung, bersilaturahmi seperti itu, Bapak? Oke, baik. Iya, pertanyaan penting itu. Semuanya tidak hanya semenjak orang mulai mengenal media digital, semenjak pergerakan manusia juga semakin meluas kemana-mana. Tradisi talaqi ini memang mulai bukan dipertanyakan, tetapi mulai difahami dengan cara yang meluas. Nah, apalagi sekarang musim pandemi. Nah, ini ketemu urgensinya. Ketemu sekarang, orang nggak bisa ketemu fisik. Maka talaqi itu tidak lagi semata-mata difahami dengan pertemuan fisik. Tetapi bagaimana pengetahuan itu kita dapatkan dari sumbernya langsung. Nah, talaqi itu kan ketemu sama sumber langsung. Jadi kalau ngaji fikih sama kiai sing paham fikih, ngaji sholat sama guru sing ngajari sholat, bukan lewat perantaraan sing ora paham. Nah, seperti sekarang masuk ke media digital misalnya, nggak jelas ini siapa, pokoknya asal ada tulisannya di media, diambil saja. Kalau mengaji tentang hukum ya tanya sama kiai yang paham hukum tadi kan. Ngaji tentang akidah, tanya sama guru yang paham akidah. Jadi itu prinsip dari talaqi. Nah, kalau begitu bisa jadi orang tidak bertemu langsung, tapi kita bisa tahu ini sumber yang benar. Ini sumber, tanyanya bisa lewat WA, bisa lewat mana, atau kalaupun kita membuka media digital, kita bisa konfirmasi, oh ini memang sumber yang valid. Ini memang sumber yang valid. Jadi ada proses memfilter dari mana sumber pengetahuannya. Itu prinsip dari talaqi di era ketika kita tidak bisa bertemu secara fisik saat ini.
gitu. Lalu gimana cara membedakannya Bapak? Gimana dengan yang valid dan yang tidak valid seperti itu? Apa kita harus terus menyaring agar kita mengetahui? That's a good question. Jadi menentukan itu ditentukan persis seperti dalam tradisi kita di pesantren. Ditentukan oleh track record. Jadi kita kalau cari kiai, cari guru itu kan tanya dulu. Ini rekodnya guru ini pernah ngaji di mana, beliau pernah. Kalau tidak ada rekod apa-apa, tiba-tiba ya tidak bisa kita pakai. Jadi persis seperti seperti zaman Mbak Meli atau teman-teman yang lain dulu ketika sama orang tua mau diantar ke pesantren. Tidak ujuk-ujuk antar. Wah, yang penting pesantren. Tidak, dicari tahu kiainya siapa, ngajinya di mana, sambungannya kemana. Jadi record itu, track record si kiai, track record sumber itu menjadi penting. Jadi tidak asal ada nama ustadz, asal nama kiai, lalu kemudian tiba-tiba bisa menjadi sumber. Nah, tradisi itu di kalangan Nahdliyin sampai sekarang sangat kita jaga. Sangat kita jaga. Jadi menentukan sumber ini bisa dijadikan sumber pengetahuan atau tidak, begitu. Seperti itu, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya masih ada pertanyaan mengenai apakah di era seperti ini masih penting menggunakan sanad seperti masa lalu, seperti tradisi zaman dulu seperti itu, Bapak? Jawabannya iya. Jawabannya tentu saja iya. Tetapi persis seperti talaqi tadi, kita perlu melihat ulang. Jadi kalau dulu yang namanya sanad itu memang ketersambungan langsung. Sekarang kan ternyata orang bisa tracing langsung ke orang bisa cari apa saja langsung ketemu cerita di zaman Nabi. Kalau cari apa saja langsung ketemu cari cerita di zaman sahabat. Nah, tetapi sanad itu masih diperlukan sekarang untuk menentukan apa tadi? Untuk menentukan track record. Memang bisa jadi informasinya tidak utuh lagi, si anu belajar ke anu. Tetapi validitas bahwa orang ini memiliki pengetahuan bersumber dari sumber yang juga bisa dibenarkan, itu yang menjadi pokok. Jadi sanad sekarang itu tingkat kepentingannya bukan menghafal alurnya, tetapi memastikan bahwa orang ini punya pengetahuan dari sumber yang juga bisa diverifikasi, gitu. Jadi dengan menggunakan medsos itu sendiri, apakah masih kita perlu memilih guru seperti itu, Bapak? Tahan dulu, Bapak. Terima kasih. Nanti dijawab di segmen selanjutnya. Terima kasih, sahabat. Nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Kembali lagi nanti bersama saya dan Bapak Rafud. Terima kasih. Oke.